Coba kalian lihat backgroundnya. Ada yang berbeda kan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tuh bosan guys di take videonya selalu di studio. Kali ini kita di balik lagi di Score Review Teknologi. Nah, coba kalian lihat backgroundnya. Ada yang berbeda kan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tuh bosan guys di take videonya selalu di studio. Kali ini kita di Meteor Cell. By the way, makasih ya Meteor Cell udah nunjukin, udah mau kasih tempat buat kami review. Ini ada HP Samsung Galaxy A55 dan Samsung Galaxy A35. Makasih untuk Meteor Cell udah mau memberi kami ya produk-produk yang akan kami review ini. Untuk teman-teman gimana kelanjutan produk ini yang akan aku review. Perbedaan antara Samsung Galaxy A55 dan Samsung Galaxy A35. Untuk teman-teman jangan dilewati videonya, ikuti terus, pantengin terus video ini sampai selesai biar kalian nggak salah jalur. Oke teman-teman, kali ini aku akan bahas dua HP dari Samsung Galaxy. Yang pertama ini ada A55, yang kedua ini ada Samsung Galaxy A35. Wih, sorry guys jatuh. Oke. Tapi aku di sini membahasnya lebih ke spesifiknya lebih ke ini sih, ke A35. Gimana perbandingan antara A35 sama A55. Soalnya kalau dilihat-lihat dan dilihat dari spek dua HP ini nggak jauh berbeda, tapi harganya itu jauh berbeda antara A35 sama A55. Ini antara dua HP ini jarak harganya itu sekitar 1 jutaan. Tapi speknya nggak terlalu beda jauh sih. Makanya aku mau bahas ini biar kalian nggak salah jalur. Takutnya kalau kalian salah jalur kan kasihan. 1 juta loh, banyak loh uang 1 juta. HP ini keluarnya kalau nggak salah itu bulan Maret kemarin, tanggal 11. Rilisnya sama loh dua HP ini. Makanya kita review biar siapa tahu kalian kalau ada yang mau beli HP ini di Meteor Cell, kalian nggak salah jalur. Pengen beli HP yang A35 atau A55. Pertama aku akan bahas ini dari kotaknya dulu ya. Untuk kotaknya nggak jauh berbeda sih. Ini sama ada tampilan, hanya ada tulisan Samsung Galaxy A55 sama Samsung Galaxy A35. Nah, untuk warna dari dua HP ini sama, ada 3 varian warna. Yang pertama ada Awesome Lilac, Awesome Ice Blue, sama Awesome Black kalau nggak salah. Ada 3 warna. Cuman yang aku review ini ya ini warna lilac sama warna ice blue. Nah itu. Kalau untuk yang aku review sekarang untuk A35 itu RAM-nya ada 8GB dan penyimpanannya itu 256GB. Sedangkan yang A55 ini RAM-nya 8GB dan penyimpanannya 256. Kebetulan aku udah menyenggol masalah penyimpanan ya. Nggak apa-apa deh aku bahas penyimpanannya di awal. Untuk Samsung A35 itu penyimpanannya ada dua jenis. Yang pertama RAM 8GB 128 penyimpanan. Nah yang satu RAM-nya 8 tapi 256 penyimpanan. Sedangkan yang Samsung A55 ini ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama itu 8 RAM, penyimpanannya 128. Yang kedua 8 RAM, penyimpanannya 256. Yang kedua ini lebih gede, 12 RAM, penyimpanannya 256 kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, benarnya kayak gitu. Jadi ini ada 3 penyimpanan, sedangkan yang ini ada 2 jenis penyimpanan. Nah, karena aku udah bahas penyimpanan di awal, nggak apa-apa ya, penyimpanannya aku taruh di awal. Kita bahas, kotaknya tadi udah ya, kotak udah. Sekarang kita bahas. Oh iya, kalau kalian beli HP ini kalau buka bungkus, pembelian HP-nya kalian hanya dapat kabelnya doang, chargernya nggak ada. Maksudnya HP-nya sama kabelnya, chargernya nggak ada. Udah sama kayak iPhone ya. Kotaknya pun kurang lebih sama kayak iPhone nih. Jangan-jangan Samsung sekarang udah meniru-niru iPhone. Kayaknya. Cuman ya, memang jenis kotak kayak gini lebih elegan sih, lebih santai, lebih soft kayak gini rasanya. Dan kayaknya lebih estetik juga kayak gini sih. Itu untuk kotaknya. Sekarang kita bahas ke HP-nya. Yang mana dulu nih? Cap, cip, cup, kembang, kuncup, mau mana yang dipilih ini dah? A35. Karena aku lebih spesifik ke A35. Pertama kita bahas masalah frame-nya. Dari frame-nya A35 ini masih plastik. Jadi kalau perbedaannya antara dipegang dengan A55 tuh lebih enak digenggam. Sama sih, ada rasa
kotak di sini. Cuman kalau untuk rasa kasar atau rasa halusnya, ya halus ini karena ini plastik. Tapi kalau untuk kasar, memang kasar nih. Cuman lebih enak dipegang memang A55 daripada A35. Cuman ya kalau misalkan, ya nggak tahu sih. Kalau misalkan jatuh nih, takutnya ini mudah pecah daripada ini. Soalnya ini kan besi, kalau ini plastik. Cuman kalau dipakein silikon, ini sama sih. Ya kan yang kita rasa silikonnya bukan HP-nya. Kalau ini plastik, ini besi atau apa, metal atau apa sih. Pokoknya ini lebih enak sih, lebih enak digenggam kalau A55. Ya wajar, harganya lebih mahal bro daripada A35. Nah, kita bahas dari sebelah kiri dulu. Kalau dari sebelah kiri ini nggak ada apa-apa, nggak ada kelihatan ya polosan. Sedangkan dari atas ini ada penyimpanan memory card sama kartu SIM di atasnya. Sama di sebelah kiri yang Samsung A55 juga sama seperti ini, sama di atasnya juga sama. Cuman perbedaannya antara Samsung A55 sama Samsung A35 itu di SIM card. A35 ini belum memakai eSIM. Jadi kalau kalian pengen dua kartu dimasukin ke dalam Samsung A35, tapi kalian nggak bisa memasang memory card. Sedangkan di A55 kalian bisa memasang dua kartu eSIM dan memory card. Nah, tapi kalau kalian mau masang memory card di A35 bisa, tapi memory card satu dan kartunya satu, gak bisa double kartu. Jadi hanya satu kartu. Soalnya ini belum eSIM. Kalau ini udah eSIM, jadi bisa dua kartu dan bisa memory card sekaligus. Nah, itu kelebihan dari A55. Nah, kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada lubang Type-C buat ngecas. Sama A55 juga sama kayak gini. Ada apa sih namanya? Ada speaker di sini. Nah, kekurangan dari yang aku rasa ya. Soalnya aku juga butuh ini di HP-HP yang sudah ada. Kekurangan dari Samsung Galaxy A35 sama Samsung A55 ini nggak ada audio check. Jadi kalian kalau mau pakai headset atau pakai earphone itu lubangnya harus Type-C, nggak ada audio checknya. Tapi kan sebelumnya HP-HP itu ada audio checknya. Sekarang udah nggak ada yang Samsung ini. Nggak tahu ya kenapa nggak ada. Mungkin ya itu yang udah aku bilang dari awal. Mungkin mau meniru iPhone maybe. Soalnya kan iPhone kan kayak gitu kan, nggak ada audio checknya, hanya lightning doang. Kita bahas bagian sebelah kanan. Ini ada tombol power sama tombol volume di sini. Sama ini ada tonjolan sedikit di sebelah kanan. Sama dengan Samsung A55 sama ada tonjolan, ada tombol power, ada tombol volume sama. Ya nggak ada beda sih kalau lihat dari fisik. Kameranya juga sama, ada 3. Ini ada makro, ultra wide sama wide-nya sama ada 3. Nah, itu untuk fisiknya. Sekarang kita bahas ke kameranya dulu deh. Nah, kameranya nih, ya memang kelihatan ada 3 kamera di sini. Cuman ada satu perbedaan antara A35 sama A55. Yang pertama nih ya, A35 kita lihat. Kalau A35 ini ada 3 kamera, Ini ada makro, ada ultra wide sama ada wide. Nah, untuk yang A35 itu yang wide-nya 50 megapiksel, sedangkan yang aku lupa kalau yang ultra wide-nya kayaknya 8 megapiksel, dan yang untuk makro itu 5 piksel kalau nggak salah. Nah, beda sama yang A55. Kalau A55 ini 50, ini 12. Yang ultra wide-nya lebih tinggi daripada A35. Sedangkan yang A55 ini 12 megapiksel, yang A35 8 megapiksel. Dan yang makro itu sama 5 piksel. Perbedaannya hanya 2 itu, 12 megapiksel sama 8 megapiksel di ultra wide. Ini kita coba video yang HP A55 yang pakai 4K. Ya lumayan enak sih gerakannya, tapi nggak se-smooth iPhone lah. Kalau iPhone kan lebih smooth. Cuma ini gerakannya untuk Android ya oke. Kita coba kamera yang ultra wide HP Samsung A55. Keren banget ya, bersih banget ya. Cuman ya untuk gerakannya aja yang masih kurang terlalu smooth. Kalau mau yang smooth ya beli iPhone yang mahal. Nah ini untuk ultra wide nya ya. Nah itu tadi di dalam ruangan. Sekarang kita coba ke sinar matahari. Apakah backlight? Wah ini masih nangkap banget ya mataharinya ya. Nggak yang begitu
nabrak banget gitu. Nah jadi kalau di tempat terang ini nggak, biasa kan ada yang backlight terus gelap itu kan, ini masih aman. Samsung Galaxy A35 ya, kalau untuk warna kamera sama warna gambarnya sama sih dengan Samsung A55, tapi ini kan 4K ya. Nah kalau 4K ini nggak ada ultrawide-nya, nggak ada 0,5-nya, tapi kalau kamera biasa di A35 ini ada ultrawide-nya dan ada 0,5-nya. Nah sedangkan yang ini Full HD ini ya sama juga sih warna kamera, cuman bedanya yang Full HD adanya, nah jadi ada perbedaannya, jadi bisa lebih lebar gitu resolusi gambarnya. Nah iya kan. Sedangkan yang 5 bagus juga sih, sama sih kayak HP Samsung Galaxy A55, warnanya sama, terus gambarnya sama, cuman bedanya di Samsung A55 dan Samsung A35. Kalau yang A35, kalau yang 4K itu nggak ada 0,5-nya, sedangkan yang Samsung A55 itu 4K ada 0,5-nya. Nah itu. Sejauh ini kayaknya nggak ada yang terlalu menunjang di A55, nggak ada yang terlalu tinggi banget dibandingkan A35. Masih sama, masih ya worth it lah, masih worth it yang A35 di harga 4 jutaan. Belum ada yang jauh berbeda, fisiknya masih sama, kameranya juga nggak terlalu jauh berbeda, tapi ya ini perbedaannya di frame-nya doang. Kayaknya kalian juga nggak terlalu berpengaruh sih di frame-nya itu, nggak terlalu mikirkan oh frame-nya ini besi, oh frame-nya ini plastik, kan kayaknya nggak akan mikir ke sana. Ya mungkin ya, soalnya kebanyakan yang aku tahu orang kalau udah beli HP dilihat dari CPU-nya, chipsetnya atau GPU-nya. Kalau masih awal-awal ini kayaknya kalian belum terlalu melihat perbedaannya dua nih. Jadi masih aman kalau di awal-awal. Sekarang ke layarnya. Kita lihat di layar sini, ini A55 sama A35 udah Super AMOLED dan besar layar ini 6,6 inci, dan juga yang lebih bagus ini dua layarnya dia 120 Hz. Jadi kalau misalkan kalian game atau main atau nonton Netflix kan mungkin ya. Jadi kalau Super AMOLED itu udah enak, udah memanjakan mata banget lah. Jadi kalau pas kalian juga main game, gerakannya juga nggak terlalu lambat, atau pas mungkin kalian lagi nge-scroll apa gitu, 120 Hz udah worth it. Untuk kecerahannya di HP A35 sama HP A55 ini udah 1000 nit. Iya, 1000 nit. Jadi terang banget nih. Jadi kalau kalian di tempat di pencahayaan yang terlalu terang atau pas lagi di bawah sinar matahari, kalian masih mampu, masih bisa ngeliat ini, nggak harus yang kalian harus nunduk kayak gini, harus cari tempat yang gelap, itu nggak perlu. Jadi kalian udah bisa, wah walaupun di tempat yang terang ini masih bisa memanjakan mata kalian. Hebatnya juga udah Super AMOLED. Jadi kalau pas nonton, mungkin ya pas kalian lagi video call sama pacar atau teman atau keluarga kalian di tempat yang terang atau pencahayaannya yang lagi tinggi banget di bawah sinar matahari, masih kelihatan kok muka teman atau pacar kalian di HP kalian masih kelihatan jelas. Sejauh ini masih belum ada yang terlalu gimana banget antara dua HP ini. Super AMOLED sama-sama Super AMOLED, 1000 nits masih sama 1000 nits di pencahayaan. Apakah di mesinnya berbeda? Kita lihat ya. Lanjut nih, kita bahas ke hal-hal yang lebih penting di dalam teknologi, di dalam per-HP-an, per-laptopan, per-PC-an semuanya. Ini hal yang lebih penting dari semua itu. Dari teknologi yang aku akan bahas ini, itulah hal yang lebih penting. Yang pertama, chipset, CPU, GPU, sama ATUTU-nya. Nah, itu yang lebih penting. Pertama kita masuk ke A35 dulu. Kalau untuk A35 itu chipsetnya berdua ini, A55 sama A35 sama-sama Exynos, cuman perbedaannya di varian. Yang ini, yang A35 itu 1380 dengan konfigurasi nanometer 5, sedangkan yang A55 itu Exynos 1480. Untuk konfigurasi nanometernya yang A55 ini lebih kecil daripada yang A35. Yang ini nanometernya 5, ini nanometernya 4. Nah, kalian tahu nanometer itu semakin kecil nanometernya berarti semakin lincah gerakannya, langkah-langkahnya, terus geser, scroll atau main game mungkin ya. Kalau untuk langkah-langkahnya ini lebih bagus, lebih cepat. Nah, tapi walaupun ini
lebih tinggi chipsetnya daripada yang A35, tapi tidak mengurangi kemewahan yang A35. A35 ini loh, kalau kita main game ML atau PUBG atau apalah gamenya itu, lock FPS-nya ini udah mampu yang sampai mentok, sampai berapa FPS gitu. Sedangkan yang A55 masih mampunya kayaknya hanya di high doang. Sedangkan ini udah mampu ke ultra yang A35. Ya kenapa ya? Mungkin yang Galaxy A55 ini belum begitu stabil. Kayaknya ini udah stabil kalau untuk FPS-nya. Ya mungkin karena chipsetnya masih baru ya. Daripada yang ini kan sudah lama chipsetnya. Sedangkan ini masih baru. Ya mungkin karena masih baru, jadi ya nggak begitu stabil. Untuk kecepatannya nih, antara dua HP ini, antara A55 dan A35. Yang A55 itu kecepatannya sudah masuk ke 2,75 GHz, sedangkan yang A35 lebih rendah daripada yang A55, masih masuk ke 2,4 GHz. Ya lebih tinggi 3 Hz dibanding ini ya, A35. Nah itu mungkin ya udah dinaiki semua nih chipset, CPU apa segala. Jadi mungkin kurang stabil kalau kita masuk ke game yang kualitasnya lebih tinggi. Untuk GPU-nya antara dua HP ini, yang A55 atau A35 dulu ya. A35 dulu deh. Yang A35 untuk GPU-nya itu menggunakan Mali G68 MP5, sedangkan yang A55 menggunakan Xclip 530. Nah, jadi itu perbedaannya. Ini pakai Xclip, sedangkan yang ini pakai Mali G68 MP5. Untuk ATUTU-nya nih, ATUTU dari dua HP ini, ATUTU benchmark-nya yang A55 ini sekitar 6 ribuan, sedangkan yang A35 ini ATUTU benchmark-nya sekitar 5 ribuan kalau nggak salah. Jadi ya beda beberapa persen sih, beda 10-15% doang sih ya untuk ATUTU-nya. Jadi ya nggak terlalu banyak perbedaannya di mesin dua HP ini. Jadi kalau menurut aku nih, antara dua HP ini ya, kan bedanya 1 jutaan nih antara HP A55 sama A35. Nah, 1 jutaan itu nominal yang terbilang sangat mahal, sangat banyak. Tapi untuk kualitas dua HP ini nggak begitu jauh dibandingkan dengan harga yang 1 jutaan itu. Perbedaan antara dua HP ini ya dari chipset, CPU, GPU-nya atau ATUTU benchmark-nya ya nggak begitu jauh sih, nggak begitu melunjak yang awalnya 10 tiba-tiba nginjak ke 100 ya, nggak kayak gitu. Ya ini bedanya hanya 10% doang. Yang nggak mengganggu kenyamanan sama penggunaan kalian main game, ngedit atau chatan gitu ya masih worth it sih. Tapi kalian kalau udah mau upgrade ke yang chipset yang lebih tinggi tapi kurang stabil, ini nggak apa-apa. Cuman ya bentuknya lebih elegan yang A55 sih dibandingkan A35. Lebih apa ya? Lebih enak dilihat yang A55 dibandingkan A35. Dan yang tadi itu SIM-nya. Kok balik ke situ lagi sih? Dah, lanjut nih ke baterainya nih. Untuk baterainya ini udah 5000 mAh sama dua ini 5000 mAh. Kayaknya ya dari semua spesifikasi kayaknya dari dua HP ini untuk speknya nggak begitu jauh berbeda, mulai dari kamera, mulai dari baterai, mulai dari mesin, mulai dari layar, mulai dari fisik, apa semua nggak begitu jauh ya. Yang membedakan itu hanya harganya doang, 1 juta lebih. Dan yang mungkin kerasa berbeda itu pas saat kalian megangnya. Ini beda banget. Ini rasanya lebih apa ya? Lebih enak, lebih elegan. Jadi kalau pas kalian lagi ke mall mungkin ya, atau jalan bareng pacar kalian, bawa HP ini kalian ngerasa lebih, aku estetik banget nih, aku keren banget gitu loh kalau pakai yang A55. Sedangkan ini kelihatannya nggak begitu bagus menurut aku ya. Ini menurut pandangan aku. Kan kita punya pandangan yang berbeda-beda ya antara melihat sesuatu. Nah, ini untuk speaker nih. Untuk speakernya sama-sama stereo juga, jadi nggak ada perbedaan. Jadi kalau pas kalian ngidupin musik atau teleponan, itu kualitasnya sama nih antara dua HP ini. Untuk kesimpulan dari aku nih ya, dari aku yang udah mereview HP ini dan udah coba-coba tadi juga, masalah harga dan masalah budget. Kalau kalian masih kurang yakin sama budget 5 jutaan atau over 5 jutaan, ya kalian pilih ini aja nggak apa-apa. Soalnya speknya nggak begitu jauh beda kok dengan ini. Tapi ya itu bedanya, ini masih frame-nya masih plastik. Terus chipsetnya ini 1380 dengan nanometer 5, sedangkan yang ini chipsetnya 1480 dengan nanometer 4. Nah, semakin kecil nanometernya semakin
laju langkahnya. Ya wajar sih yang A55 lebih geraknya lebih cepat, harga juga lebih mahal yang A55. Tapi menurutku nggak, kalian kalau beli ini juga nggak bakal rugi kok. Soalnya kalian malah lebih irit beli ini. Soalnya 1 jutaan ya masih, soalnya 1 jutaan kan hitungannya uangnya banyak ya itu. Kalau beli ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih atau kalian pengen yang kualitas chipsetnya, GPU-nya, sama auto-tune-nya lebih bagus, kalian pilih ini. Gimana nih? Kalian pengen HP yang 4 jutaan atau 5 jutaan? Aku kalau punya budget yang lebih, pilih yang 5 jutaan sih. Soalnya elegan banget nih, keren banget desainnya. Dan mesinnya juga oke, kualitasnya juga oke. Ya masih kurang stabil di game itu aja sih tadi. Kalian kalau pengen cari HP yang lengkap dengan HP yang biasa, luar biasa atau top, kalian langsung aja ke Meteor Cell. Alamatnya ada di sini ya, Meteor Cell. Meteor Cell di Malang, di dekat lampu merah di Noyo. Nah itu simpang itu Meteor Cell. Aku sekarang lagi nge-review di Meteor Cell soalnya. Jadi kalian kalau mau pengen minat sama antara 2 HP ini, langsung aja ke Meteor Cell. Nah itu saja untuk review antara 2 HP kali ini, HP A55 dan HP A35. Jangan sampai kalian salah jalur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten kami agar konten kami bisa berkembang lebih bagus dan kami juga makin semangat untuk mereview semua produk-produk yang akan kami review. Suka review? Review jujur biar kamu nggak salah jalur. Teknologi.